Nama Giulio Tirihoni, NIM 211041738, kelas M1, mata kuliah Metode Penelitian Bisnis, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Judul pengaruh budaya, organisasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Camat Kembayan Kabupaten Sanggau. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Perubahan teknologi dan informasi menuntut seluruh komponen untuk senantiasa mengikuti perubahan yang terus terjadi. Perubahan yang terjadi menjadi suatu tantangan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dari para pengelola perusahaan dalam mengelola organisasinya. Peranan pegawai sebagai sumber tenaga kerja dalam kantor Camat Kembayan Kabupaten Sanggau ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan organisasi dan pelayanan publik. Rumusan masalah. 1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai kantor Camat Kembayan Kabupaten Sanggau? 2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai kantor Camat Kembayan Kabupaten Sanggau? 3. Variabel apakah yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja pegawai kantor Camat Kembayan Kabupaten Sanggau? Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai kantor Camat Kembayan Kabupaten Sanggau. 2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai kantor Camat Kembayan Kabupaten Sanggau. 3. Untuk mengetahui variabel dominan yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai kantor Camat Kembayan Kabupaten Sanggau. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, memperkaya konsep dan teori untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan manajemen sumber daya manusia, terkhusus pada kinerja pegawai dan bagaimana budaya organisasi dan lingkungan kerja. Manfaat yang kedua, manfaat praktis, sebagai bahan masukan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan teoritis. Yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan pandangan modern untuk apa yang disampaikan oleh pandangan tradisional sebagian manajemen personalia. Meskipun demikian, para ahli sumber daya manusia yakin manajemen personalia merupakan pandangan tradisional terhadap pengelolaan sumber daya manusia yang jauh lebih sempit dan lebih berorientasi administratif. Dengan demikian, manajemen sumber daya manusia bukan merupakan sebutan baru dari manajemen personalia. 2. Budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu kesatuan sosial yang tidak tampak yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja secara tidak sadar. Tiap-tiap orang di dalam suatu organisasi mempelajari budaya yang berlaku di dalam organisasinya. 3. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan suasana atau kondisi di sekitar lokasi tempat bekerja. Lingkungan kerja dapat berupa ruangan, layout, sarana dan prasarana, serta hubungan kerja dengan sesama rekan kerja. Jika lingkungan kerja dapat membuat suasana nyaman dan memberikan ketenangan, maka akan membuat suasana kerja menjadi kondusif sehingga dapat meningkatkan hasil kerja seseorang menjadi lebih baik. Bekerja tanpa gangguan, namun sebaliknya jika suasana atau kondisi lingkungan kerja tidak memberikan kenyamanan atau ketenangan, maka akan berakibat suasana kerja menjadi terganggu, pada akhirnya akan memengaruhi dalam bekerja. 4. Kinerja pegawai. Menurut A. Anwar Prabu Mangkunegara 2015, kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dan diberikan kepadanya. B. Kerangka konsep. Kerangka konsep adalah suatu tujuan yang mengenai apa yang diteliti, dituangkan dan dalam
sebuah skema yang menjadi alur pemikiran penelitian. Hipotesis adalah pernyataan sementara yang menghubungkan dua variabel terlebih kesimpulan yang tarafnya rendah karena masih membutuhkan penelitian empiris berdasarkan masalah dan tujuan penelitian. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, diduga bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai kantor camat Kembayan Kabupaten Sanggau. 2. Diduga bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai kantor camat Kembayan Kabupaten Sanggau. 3. Diduga bahwa variabel budaya organisasi yang dominan berpengaruh terhadap kinerja pegawai kantor camat Kembayan Kabupaten Sanggau. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Metode kuantitatif menurut Kuncoro dalam Simbiola 2014 adalah pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi. Mengingat pendekatan kuantitatif berangkat dari pendekatan deduktif, maka kuantitatif ini haruslah dilengkapi dengan teori. Berdasarkan penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yaitu menggunakan metode kuesioner. B. Subjek dan objek penelitian. Menurut Sugiono dalam Didin Johan Muhyiddin 2016, subjek adalah target populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Subjek dari penelitian ini adalah seluruh karyawan kantor camat Kembayan Kabupaten Sanggau. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kantor camat Kembayan Kabupaten Sanggau. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2018. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai yang bekerja pada kantor camat Kembayan Kabupaten Sanggau berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di kantor camat Kabupaten Sanggau. Jumlah pegawai terdiri dari 13 orang pegawai laki-laki dan 13 orang pegawai perempuan, sehingga keseluruhan pegawai adalah sebanyak 30 orang. Berdasarkan jumlah populasi yang terdapat pada pegawai kantor camat Kembayan Kabupaten Sanggau sebanyak 30 orang, maka dalam penelitian ini semua populasi digunakan sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik total sampling atau sampel jenuh. Sumber data. Yang pertama, data primer. Menurut Uma Sakaran dikutip oleh Harmusa Oktaviani 2014, data premier adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa data variabel budaya organisasi, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan. Data sekunder. Menurut Uma sekarang dikutip oleh Harmusa Oktaviani 2014, data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang berasal dari organisasi. Data sekunder yang dibutuhkan meliputi gambaran umum perusahaan, bidang usaha, serta struktur organisasi perusahaan. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Menurut Kartono dikutip oleh Zulfikar dan Nyoman Budiantara 2014, observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. 2. Kuesioner. Menurut Suharsimi 2013, kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang mereka diketahui. Metode analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu analisis statistik deskriptif dari hasil kuesioner, analisis regresi berganda, koefisien
determinasi R2, uji F dan uji T.